Dan baik mitra, sebagaimana biasanya malam hari ini ya Talkshow Radio kita kembali kedatangan tamu-tamu kita yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Ada yang baru, tetapi ada juga yang sudah sering beberapa waktu bersama kita di studio tentunya. Dan malam hari ini dalam Talkshow Radio Pengadilan Negeri SOE Menyapa, kita juga sudah ada di sini 4 orang teman kita, tamu kita, saudara kita dari Pengadilan Negeri SOE. Langsung Herto perkenalkan ya. Tapi sebelumnya yang ada di rumah, Herto sarankan bahwa pesawat monitornya tidak boleh jauh-jauh dari pendengaran Anda. Dan juga bagi yang ingin gabung nanti ya, baik lewat line telepon maupun line SMS, khusus line telepon, perhatikan radio monitor Anda biar komunikasi kita bisa lancar ya, tidak feedback, bahkan lancar. Dan untuk malam hari ini kita akan berbicara tentang alur pemeriksaan gugatan sederhana. Ya, kalau soal gugatan sederhana kita sudah pernah menyajikan ya. Ya, kami sudah pernah sajikan. Kali ini kita akan banyak berbicara tentang alurnya, prosesnya tentu menuju gugatan sederhana. Nah, untuk itu mitra, kita akan bincang-bincang malam hari ini. Dan narasumber kita yang sudah ada di studio, tentunya yang pertama selalu menemani kita tentunya sudah 2 kali berturut-turut Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri SOE, Bapak Gustaf Bles Kupa SH ya. Selamat malam Pak Wakil. Selamat malam Om Hermes, juga seluruh masyarakat Kota SOE dan sekitarnya. Kembali kami dari Pengadilan Negeri SOE melaksanakan acara Pengadilan Negeri SOE menyapa masyarakat Timur Tengah Selatan. Seperti yang tadi sudah Om Hermes sampaikan, materi kita pada malam hari ini mengenai alur pemeriksaan gugatan sederhana. Siap. Ya, yang akan kami secara tim sampaikan. Dan untuk itu kami meminta Bapak Mama Bapak Saudara semua boleh menyimak materi yang apa yang akan kami sampaikan dengan baik. Dan di pada materi ini nanti kalau ada pertanyaan ataupun saran, silakan disampaikan kepada kami. Baik, terima kasih Bung Baik, Hermes. terima kasih Pak Wakil Ketua. Kita akan diskusi nanti tentunya. Dan di samping itu juga ada narasumber kita. Yang pertama Panitera Pengadilan Negeri SOE Bapak Andreas Benu SH. Ya, selamat malam. Selamat malam Ya. Pak Hermes. Ya, kayaknya kita pertama kali ya di Baru pertama kali di studio di ya. studio ini. Oke. Baik, boleh tahu sebelumnya? Sebelumnya saya di Pengadilan Negeri Kupang sebagai panitera muda pidana. Tetangga, cuma tetangga saja. Hitung jam sampai kembali di kampung Kembali ke halaman. Oke. Baik, terima kasih. Selamat bergabung tentunya di studio. Semoga kebersamaan kita lanjut terus dalam penyiaran-penyiaran berikutnya, masih dalam talkshow ini. Berikutnya juga yang tidak asing juga bagi kita, kali kedua ya kalau tidak salah ya, kali kedua ada di studio sini Ibu Tince Erwin Lele. Ya, selamat malam Ibu Tince. Selamat malam masyarakat Timur Tengah Selatan. Kita bertemu kembali pada malam hari ini. Tetap sehat. Terima Oke, kasih. terima kasih. Tetap sehat. Apa boleh kita hidupkan AC-nya saja mungkin biar lebih enak lagi Ibu Tince? Tadi sudah sepakat ya. Baik, terima kasih Ibu Tince, selamat bergabung juga. Selamat menyiapkan untuk menyampaikan materinya. Dan yang juga sudah tidak asing lagi ya, sudah beberapa kali bersama kita tentunya di sini, Panitera Muda Hukum. Kalau tadi Panitera Muda Perdata Ibu Tince, kali ini Panitera Muda Hukum Bapak Yohanes Mone SH. Ya, selamat malam nih Pak Yohanes. Ya, selamat malam Abang Herto. Apa kabar? Beberapa waktu tidak berjumpa. Ya, Tapi masih sehat ya? sehat. Oh, gitu. Kelihatan sibuk-sibuknya pada saat memberikan surat keterangan ya, Ya. pada bapak para kepala desa, calon kepala desa ya. Kepala desa. Tapi sudah lewat. Sudah lewat. Sudah aman ya. Terima kasih Pak Yohanes. Dan baik mitra dimanapun Anda berada, seperti tadi disampaikan oleh
yang kita sampaikan tadi juga Pak Ketua, alur pemeriksaan gugatan sederhana. Untuk itu topiknya tidak banyak, tapi kami sangat berharap bahwa partisipasi Anda malam hari ini cukup mendengarkan, sudah menjadi satu kebahagiaan bagi kami untuk atensi Anda tentunya. Dan untuk itu sekedar kita menyampaikan kepada Anda bahwa waktu kita juga malam hari ini terbatas. Sesuai dengan waktunya kita cuma punya 1 jam dan kita masih punya 40 menit lagi. Dan 40 menit lagi kita akan pakai sehemat-hemat mungkin untuk menyampaikan semua yang berkaitan dengan tema ini. Untuk itu yang pertama mungkin Pak Ketua masih ada lagi? Atau kita langsung saja. Ya. Oke, siap, baik. Terima kasih. Kita ke Pak Andreas Benu SH. Silakan menyangkut dengan materi kita malam hari ini, alur pemeriksaan gugatan sederhana. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih. Silakan. Pada kesempatan ini kami tim dari Pengadilan Negeri Soe menyapa masyarakat Timur Tengah Selatan, dan pada malam ini kami akan menyampaikan alur pemeriksaan gugatan sederhana. Ya. Pertama-tama kita harus menyampaikan kepada masyarakat TTS bahwa dasar hukum dari gugatan sederhana adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Sebelumnya kita melihat alur pemeriksaan, alangkah baiknya kita mulai dari ruang lingkup gugatan sederhana, yaitu sesuai dengan pasal 3 dan pasal 4 Perma Nomor 4 tahun 2019. Maka poin 1, perkara cedera janji atau wan prestasi dan atau perbuatan melawan hukum yang nilai gugatan material maksimal 500 juta. Iya. Poin kedua, bukan perkara yang masuk dalam kompetensi pengadilan khusus seperti sengketa industrial atau PHI, sengketa niaga, bukan sengketa hak atas tanah. Poin 4, penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari 1 orang, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kelima, tempat tinggal tergugat harus diketahui. Maksudnya, tidak boleh mengajukan gugatan sederhana kepada tergugat yang tidak diketahui alamatnya. Keenam, penggugat harus berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama. Poin ketujuh, dalam hal tergugat, penggugat mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa atau kuasa insidentil atau wakil yang berdomisili di wilayah hukum tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Poin yang ke-8, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Jadi prinsipal harus hadir dalam persidangan gugatan sederhana. Tahapan pemeriksaan perkara gugatan sederhana sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 5, mulai dari pendaftaran gugatan sederhana. Kedua, pemeriksaan kelengkapan berkas perkara. Ketiga, penetapan hakim atau penunjukan panitera, pengganti dan jurusita. Keempat, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Kelima, pemeriksaan dan perdamaian. Keenam, pembuktian. Ketujuh, putusan. Mekanisme pendaftarannya
Kita mulai dari penggugat mendaftarkan gugatannya di PTSP Pengadilan Negeri Soe, bisa dengan mengisi formulir gugatan sederhana yang telah disediakan di bagian PTSP. Kedua, pendaftaran perkara gugatan sederhana dapat dilakukan melalui aplikasi e-court oleh advokat. Ketiga, wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi yang bermetre di kantor pos. Keempat, membayar panjar biaya perkara sesuai dengan surat keputusan ketua tentang biaya perkara. Jika penggugat tidak mampu, dapat mengajukan permohonan perkara secara prodeo atau cuma-cuma, dan biayanya akan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Soe dengan persyaratan sebagai berikut. Harus ada surat keterangan tidak mampu dari desa atau lurah setempat. Kita lanjut kepada pemeriksaan kelengkapan berkas perkara. Pemeriksaan kelengkapan berkas oleh panitera. Gugatan sederhana yang tidak memenuhi syarat dikembalikan. Contohnya, bukti tidak ada, maka dikembalikan berkas perkara gugatan sederhana tersebut. Ketiga, gugatan yang didaftarkan melalui e-court, jika ditolak, bisa penggugat mengambil uang sisa panjar ke Pengadilan Negeri Soe. Penunjukan hakim dan panitera pengganti. Berkas yang lengkap akan diregister dan diberi nomor perkara sesuai dengan nomor urut. Ditunjuk hakim tunggal yang menyidangkan perkara dengan dibantu panitera pengganti. Pemeriksaan pendahuluan. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian atau berkas yang sudah diregistrasi. Apabila hakim berpendapat gugatan tidak termasuk gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan perkara bukan gugatan sederhana dan mencoret dari register dan memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara. Karena ketika sudah diregister, maka akan dikenakan biaya administrasi yang diambil dari panjar biaya perkara. Terhadap penetapan tersebut tidak ada upaya hukum. Kita lanjut ke proses penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Apabila hakim berpendapat gugatan termasuk gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak penetapan hakim. Sidang pertama oleh hakim pada sidang pertama. Sesuai dengan pasal 5 ayat 3 Perma nomor 2 tahun 2015 Yunto Perma nomor 4 tahun 2019. Sidang pertama ini maknanya adalah sidang yang harus dihadiri oleh para pihak baik penggugat dan maupun tergugat yang hadir. Kehadiran para pihak dalam gugatan sederhana sesuai dengan pasal 13 Perma nomor 5 tahun 2000 Perma nomor 2 tahun 2015 Yunto Perma nomor 4 tahun 2019. Apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan gugur. Poin kedua, apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan panggilan kedua. Poin yang ketiga, apabila tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua secara patut, maka hakim memutus perkara tersebut secara first take. Poin yang keempat, apabila tergugat pernah hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, gugatan diperiksa dan diputus secara kontradiktor. Artinya,
tergugat pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam persidangan selanjutnya tergugat tidak hadir dan tidak pernah membantah dalil-dalil penggugat, dan sebaliknya penggugat juga berhak untuk membantah tergugat. Namun tergugat tidak menggunakan hak, maka hakim memutus perkara tanpa hadirnya tergugat. Peran aktif hakim dalam pemeriksaan gugatan sederhana sesuai dengan pasal 14 Perma nomor 2 tahun 2015 Yunto Perma nomor 4 tahun 2019. Poin pertama, hakim memberi penjelasan secara berimbang kepada para pihak terkait acara gugatan sederhana. Poin kedua, hakim mengupayakan perdamaian dalam maupun di luar persidangan. Poin ketiga, hakim menuntun para pihak dalam pembuktian. Poin keempat, hakim menjelaskan upaya hukum. Jadi peran aktif hakim harus dilakukan di dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak. Proses pemeriksaan persidangan gugatan sederhana. Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan waktu 25 hari, tengah waktu mediasi dan perma tentang gugatan sederhana, mediasi tidak berlaku. Dalam hal ini gugatan sederhana tidak tunduk kepada perma nomor 1 tahun 2016. Ya. Jadi hanya di dalam perma tentang gugatan sederhana itu sesuai dengan pasal 15. Maka proses persidangan waktunya hanya 25 hari. Sejak hakim menetapkan hari sidang pertama. Poin kedua, apabila tercapai perdamaian, maka hakim membuat akta perdamaian dan putusan akta perdamaian tidak dilakukan upaya hukum. Ketiga, apabila tercapai perdamaian di luar pengadilan dan tidak dilaporkan, maka sidang tidak terikat dengan perdamaian tersebut. Poin keempat, alur pokok sidang gugatan sederhana hanya pembacaan gugatan, jawaban, pembuktian, dan putusan. Perdamaian tidak tercapai, sidang dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan dan jawaban sesuai dengan pasal 16 Perma nomor 2 tahun 2015 Yunto Perma nomor 4 tahun 2019. Pembuatan jawaban bisa dengan mengisi belangko yang ada di bagian PTSP Pengadilan Negeri Soe. Dalam gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi oleh pihak ketiga, replik, duplik, atau kesimpulan para pihak. Itu sesuai dengan pasal 17 Perma nomor 2 tahun 2015 Yunto Perma nomor 4 tahun 2019. Ya. Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat. Itu sesuai dengan pasal 17A Perma nomor 4 tahun 2019. Kita lanjut ke pembuktian sesuai dengan pasal 18 Perma nomor 2 tahun 2015 Yunto Perma nomor 4 tahun 2019. Gugatan yang diakui dan atau yang tidak dibantah tidak perlu pembuktian. Ya. Mohon maaf, ini sebenarnya ini ini sudah siap masuk ke ranah hakim. Ya, itu hak hakim yang harus menyampaikan ini. Ya. Tetapi secara garis besar saya harus menyampaikan karena itu merupakan alur pemeriksaan perkara gugatan sederhana. Oke. Ya. Baik.
Terima kasih Pak Andreas. Tentunya kita akan diskusi nanti, kita akan lanjutin diskusi nanti. Ibu Tince menambahkan sedikit mungkin? Oke, terima kasih Bapak Ibu masyarakat Timur Tengah Selatan. Kita pahami dulu bahwa gugatan sederhana bukan berarti gugatannya yang dibuat sederhana, tetapi proses persidangannya yang disederhanakan. Tadi sempat disinggung oleh Pak Panitra bahwa pendaftaran bisa dilakukan secara ekord, maksudnya pendaftaran bisa dilakukan secara online dalam aplikasi Pengadilan Negeri Soe disebut ekord. Pendaftaran secara online ini tentunya yang pertama kita harus memiliki handphone Android, kemudian kita memiliki email yang masih aktif. Kalau misalnya kita mau mendaftar secara online dan tidak atau belum memiliki email, Pengadilan Negeri Soe bisa membantu untuk membuatkan email kepada pihak penggugat dengan mendatangi bagian PTSP di Pengadilan Negeri Soe. Akan dibantu pembuatan emailnya dan nanti diregistrasi oleh Pengadilan Tinggi Kupang. Dan selanjutnya email itu sudah bisa dipergunakan untuk pendaftaran secara ekord. Kemudian itu kalau ekord ya? Ya, pendaftaran secara online-nya. Setelah nanti kalau sudah masuk di aplikasi pengadilan pendaftaran tersebut, kami akan memeriksa kelengkapan seperti tadi yang dikatakan Pak Panitra. Apabila kelengkapan pendaftaran secara online-nya tidak lengkap, pengadilan bisa menolak. Pengadilan bisa menolak tidak meregistrasi pendaftaran gugatan sederhana tersebut dan biayanya akan dikembalikan. Tetapi kalau misalnya sudah lengkap, kami akan menerima dan meregistrasi pendaftaran gugatan sederhana tersebut dan melalui tahap-tahapnya sampai ke tahap persidangan. Mungkin untuk sementara. Pak John menambahkan? Ya, terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit terhadap putusan gugatan sederhana. Pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum banding seperti perkara perdata pada biasanya, tetapi pihak dalam mengajukan keberatan dengan cara menandatangani akta pernyataan keberatan di depan panitra disertai dengan alasan-alasannya. Keberatan terhadap putusan gugatan sederhana itu dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan, dan putusan keberatan bersifat akhir dan final. Tidak tersedia lagi upaya hukum banding, kasasi maupun penunjukan PK. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak John untuk penjelasannya, Ibu Tince, juga Pak Beno. Terima kasih banyak. Sebelum kita lanjut ke sedikit waktu yang ada untuk diskusi, Pak Wakil Ketua menambahkan sedikit tentang gugatan sederhana ini. Baik, terima kasih Om Hermes. Jadi saya tambahkan mengenai pemeriksaan pendahuluan. Jadi ya ini beda dengan pengajuan gugatan pada umumnya ya. Jadi gugatan sederhana ini ada pemeriksaan pendahuluan. Jadi nanti dalam pemeriksaan pendahuluan itu hakim akan menilai apakah materi gugatan sederhana ini termasuk dalam gugatan sederhana atau tidak. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Panitra, ada syarat-syarat untuk kita ajukan gugatan sederhana. Jadi nilainya sudah 1M. Wah, ini gugatan biasa, bukan gugatan sederhana. Terus pihak-pihaknya tidak mempunyai kepentingan yang sama, kepentingannya berbeda. Ya. Nah, jadi nanti setelah hakim berpendapat bahwa itu tidak termasuk dalam gugatan sederhana, kemudian akan mengeluarkan penetapan bahwa perkara tersebut bukan termasuk dalam gugatan sederhana. Ya, jadi dia bisa mengajukan gugatan ulang lagi, tapi bukan dalam bentuk gugatan sederhana.
Ya, ya tadi yang disampaikan oleh Pak Panita mengenai gugatan sederhana itu materinya menyangkut uang prestasi, cedera janji, menyangkut utang piutang, ya perbuatan melawan hukum, tapi bukan dalam masalah tanah. Kalau masalah tanah itu tidak masuk dalam gugatan sederhana. Iya, ya, tidak, pembuktiannya tidak sederhana. Iya, jadi begitu, itu yang mungkin yang saya tambahkan sedikit. Baik. Terima kasih Pak Wakil Ketua. Harta ke Pak Beno mungkin secara sederhana ya, secara sederhana Pak Andreas mungkin tingkat pemahaman warga masyarakat kita di wilayah hukum Timur Tengah Selatan tentunya di pedesaan belum mengerti lah, paling tidak seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail sedikit saja, contoh-contoh mungkin perkara-perkara gugatan sederhana mungkin ya, perkara-perkaranya mungkin bisa disampaikan. Contohnya sama seperti yang tadi sampaikan Pak Wakil Ketua, bukan masalah pidana atau seperti tadi sengketa dan lain-lain, mungkin bisa disampaikan. Baik Pak. Pada umumnya masyarakat Timur Tengah Selatan banyak yang belum memahami gugatan sederhana. Ya. Jadi ada kasus-kasus yang ada di pedesaan itu kasus utang piutang. Ya. Dalam proses atau tenggang waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak, salah satu pihak ingkar dan nilainya di bawah 500 juta. Tadi ada ya. Masyarakat itu belum mengerti untuk bisa datang ke pengadilan negeri untuk bisa mendaftarkan gugatan secara sederhana. Sehingga pada malam ini kami tim dari Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Soe, minta maaf ya, masih terbawa. belum move on. Betul. Kami menyapa masyarakat masyarakat Timur Tengah Selatan untuk mengerti tentang hal-hal ini. Karena ketika masyarakat sudah mengerti, maka ramai-ramailah datang ke pengadilan negeri Soe setelah mengerti untuk bisa mendapat pelayanan prima. Dalam hal ini untuk kami melayani membuatkan gugatan sederhana. Contohnya formatnya sudah ada. Sudah ada. Tinjau menyampaikan tadi. Nah, yang lanjut setelah selain hutang piutang mungkin lain lagi yang sederhana gugatan sederhana selain hutang piutang mungkin kecelakaan masuk ya? Mungkin kecelakaan masuk tidak masuk ya? Tidak masuk. Tabrakan tidak masuk juga ya? Tidak masuk. Oke. Baik. Dan memang disampaikan tadi, dan memang pengalaman juga di radio kita sering, mungkin di Butinca ya, kita sering mendapatkan namanya risalah panggilan menghadap. Nah, risalah panggilan menghadap ini dalam gugatan sederhana juga masuk juga ya. Mungkin ditambahkan Ibu Tinca. Risalah panggilan untuk gugatan sederhana Berkaitan dengan tempat tinggal ya. Tergugat harus diketahui alamatnya. Jadi mungkin maksud Om Her seperti panggilan yang kita lakukan melalui lewat radio ada. Itu untuk gugatan biasa. Betul. Kalau gugatan sederhana tidak berlaku panggilan seperti itu. Tergugat harus diketahui alamat jelas ya, harus jelas ya. Nah, dalam persidangan dalam setelah gugatan di awalnya itu ada upaya-upaya damai ya. Nanti mungkin kita bisa tahu prosesnya yang saat usaha untuk upaya-upaya untuk proses damai di awal, mediasi. Katakanlah seperti dalam gugatan sederhana. Silakan. Tinjau atau Pak Yohanes mungkin upaya-upaya kita dalam itu sebelum masuk ke sidang. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Panitra bahwa untuk mediasi dalam gugatan sederhana tidak berlaku. Tidak berlaku, tetapi hakim wajib mendamaikan para pihak dengan memberikan pandangan, dengan memberikan solusi bagaimana
untuk menyelesaikan perkara ini, dan untuk perkara gugatan sederhana untuk saat ini di Pengadilan Negeri Soe mungkin masih lebih banyak ingkar janji antara dengan pihak bank, antara dalam hal ini debitur gitu ya. Dalam hal ini Jadi pihak peminjam ini masih lebih banyak ke situ. Tapi kebanyakannya ke situ ya, hutang piutang ya, Ya, masalah hutang bank ya. piutang. Memang dia hanya hutang piutang ingkar janji. Ingkar janji. Ya, seperti itu. Dan waktu penyelesaiannya juga 25 hari yang dimaksudkan tadi itu 25 hari kerja. 25. Jadi jangan berpikir 25 hari kalender berarti sebentar saja sudah selesai. Ya. Pada 25 hari kerja 25 ya. hari, 25 hari kerja. Itu ditentukan oleh hakim yang ditunjuk tentunya. Ya. Untuk menangani persoalan ini. Tidak boleh lebih dari 25 hari. 25 hari. Itu sudah harus ya, 25 Sudah hari. harus, ya. Nah, nyangkut dengan hakim-hakim, tentunya hakim-hakim juga yang jelas dipilih ya oleh ketua ya. Ya, ditetapkan Oleh ketua ya untuk memimpin atau melakukan proses persidangan ini. Nah, ini ada juga tadi sampaikan tentang pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan sih berkas-berkas seperti apa yang harus disiapkan oleh penggugat atau tergugat. Paling tidak seperti itu mungkin. Ya, paling tidak dipahami oleh masyarakat kita. Pak Hanis atau mungkin Ibu, silakan. Salah satu silakan. Kita kompromi sah. Untuk kelengkapan berkas perkara gugatan sederhana, yang pertama adalah yang pasti gugatan. Gugatan, di dalam gugatan itu identitas para pihak harus jelas. Oh ya. Identitas para pihak harus jelas dan sesuai dengan KTP, kartu tanda penduduk, identitas yang tertera dalam kartu tanda penduduk. Itu yang pertama, harus sesuai itu. Kemudian pihak penggugat dalam perkara ini sudah harus langsung melampirkan dengan bukti-bukti yang kuat ya. Ya, bukti yang dirasa perlu dilengkapi. Ya, seperti itu. Ya. Itu untuk Penggugat. awalnya. Kalau yang memberikan kuasa kepada pengacara atau kuasa insidentil harus di Jadi intinya boleh ya, boleh pakai pengacara ya dalam boleh gugatan pakai sederhana pengacara, ini. ya. Boleh pengacara, atau misalnya kalau instansi diberikan kuasa kepada siapa, dari pimpinannya diberikan kuasa kepada siapa. Itu harus dilengkapi dengan surat kuasa. Jadi yang tidak harus yang bersangkutan ya Pak ya. Ibu, ya. Tidak harus tidak bersangkutan, boleh ya. diberikan kesempatan Boleh, atau ya. kepada penguasa. Ya. Itu harus dilengkapi dengan surat kuasa, dan surat kuasa tersebut sudah harus didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Soe. Oh gitu. Tidak terlalu banyak ya. Iya. Nah, itu sampai juga pada pemeriksaan dan perdamaian. Itu pemeriksaan dan perdamaian itu sudah termasuk dalam 25 hari. Iya. Hari tadi. 25 hari. Itu sampai dengan putusan 25 hari kerja. Tidak boleh lebih dari 25 hari kerja. Nah, kalau kaitannya dengan putusan nanti, saatnya putusan, dia juga dia tidak termasuk dalam pidana ya. Dalam hukum makanya akhir daripada ini perdamaian. Kalau Hutang piutang. di dalam Sepakati ya? dalam persidangan tercapai perdamaian, berarti hakim menuangkannya dalam akta perdamaian. Oh gitu. Akta perdamaian. Akta Dan perdamaian. itu wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Iya. Ya, oke Pak Moni, kira-kira kalau gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Soe, ya boleh Herto tahu dan juga bisa tahu apakah banyak, kira-kira persentase seperti apa, apakah selalu ada. Ini kita hanya ingin tahu nih gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Soe. Terima kasih Pak Herto. Iya. Gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Soe ini dari bulan Januari sampai hari ini tanggal 27 Juli kita sudah ada sekitar 12 perkara sampai dengan bulan Juli. Mungkin Januari saya sampai Juli ya? mungkin saya ke belakang sedikit. Siap. Di tahun 2021 itu kita mendapat 77 perkara gugatan sederhana.
yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Soe. Iya. Tahun ini Juli baru bulan ini sekitar 12 perkara. Kira-kira kita butuh berapa lagi? Tergantung ya. Tidak ada lebih baik Sudah lagi. seperti keputusan. Kita butuh berapa lagi? Pak Wakil Ketua RT ingin tahu ini dari pengalaman Bapak sebagai seorang hakim, tentunya pernah tidak menangani atau ditunjuk untuk menangani gugatan sederhana. Ya. Boleh diceritakan sedikit? Baik, terima kasih Om Herto. Jadi kalau gugatan sederhana ini saya pernah menangani, begitu juga dengan teman-teman yang lain. Jadi banyak yang berakhir dengan putusan akhir, artinya ada gugatan yang dikabulkan, ada gugatan yang ditolak, atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Ada yang berakhir dengan perdamaian. Jadi dalam perdamaian itu seperti saya kasih contoh, nasabah ini mempunyai tunggakan kredit pada salah satu bank begitu. Iya. Ya, setelah ditagih berulang-ulang, si nasabah ini ingkar janji lah begitu, sampai pada tenggang waktu yang ditentukan belum juga membayar cicilannya, sehingga cicilannya membengkak. Oh gitu. Ya, telah dilakukan teguran, peringatan untuk membayar cicilan, tapi tetap diabaikan. Kemudian dari pihak bank mengajukan gugatan sederhana. Iya. Jadi setelah masuk pada persidangan, tentunya setelah dicek berkas perkaranya, dinyatakan bahwa memenuhi syarat untuk disidangkan secara sederhana gugatannya. Masuk pada persidangan seperti yang tadi disampaikan di awal persidangan, hakim mengupayakan perdamaian. Iya. Dan setelah diupayakan perdamaian ternyata berhasil. Ya, jadi hakim menyerahkan mekanisme perdamaian itu seperti bagaimana, bentuknya seperti bagaimana, apakah penjadwalan ulang utang, itu dari pihak bank dengan nasabah mereka sepakat. Mereka kembali ke kantor, buat ulang perjanjian gimana. Mungkin pembayarannya hanya pokoknya saja dulu, atau bunganya itu hakim serahkan kepada kedua belah pihak, apa yang akan dipakai dalam perdamaian ini. Dan kebanyakan berakhir begitu. Jadi kami juga menyampaikan kepada pihak nasabah, meskipun hakim dalam perkara perdata sering dikatakan tidak seaktif dalam perkara pidana, namun hakim juga harus berperan aktif, seperti tadi dalam disampaikan bahwa hakim juga harus berperan di situ, menerangkan tentang apa itu gugatan sederhana, masuk pada pengupayaan perdamaian. Hal-hal seperti begini yang kita upayakan dalam perdamaian. Kita sampaikan kadang-kadang kepada nasabah bahwa kalau saudara tidak melunasi kredit, saudara bisa di blacklist untuk mengajukan pinjaman, karena nasabah yang tidak beretikat baik di bank mana juga saudara akan di blacklist seperti begitu. Jadi mereka kan berpikir panjang. Kalau kita tidak membayar kredit tepat waktu, tidak membayar bunga tunggakan, ya nanti berakibat begitu. Karena apa yang sudah diperjanjikan itu yang harus ditepati. Kita sudah buat kontrak pinjaman, tentu itu harus disepakati, karena tidak ada paksaan di situ. Betul. Ya. Kemudian juga kami sampaikan bahwa uang yang saudara pergunakan itu kan bukan uang saudara sendiri, tapi dana masyarakat yang bergulir itu. Saya bilang begitu. Ya, kita kasih pemahaman seperti begitu, hanya mereka mengerti. Ya, ternyata tergantung penyampaian. Jadi persuasif kita juga. Jadi kita bukan istilahnya debt collector daripada bank, tidak. Kita menyampaikan supaya ada win-win solution begitu. Ada jalan tengah begitu. Jadi itu pengalaman kita.
Jadi hakim juga sebenarnya harus berperan aktif untuk mencapai adanya perdamaian ya. Jadi mungkin itu pengalaman saya yang sedikit saya sampaikan. Terima kasih, Roberto. Baik, terima kasih. Tentang hukum ya, mungkin Pak Benu atau mungkin Pak Mone, misalnya dalam perkara itu katakanlah yang kalah dalam gugatan sederhana ini, apakah ada upaya-upaya hukum bagi yang kalah? Ini mungkin bisa kita sampaikan, mungkin Pak Andreas. Apa yang kalah, ada kalah, yang pasti ada menang. Ini kan saya gugatan sederhana. Paling tidak beta kalah. Nah, setelah kalah mungkin apakah ada upaya-upaya hukum? Kira-kira seperti itu maksudnya, secara sederhana saja, Pak. Mungkin yang tadi saya sudah sampaikan tadi, ya, bahwa terhadap putusan gugatan sederhana tidak dapat mengajukan upaya banding. Tidak ada lagi. Ya, tidak ada upaya banding. Tetapi pihak dalam mengajukan keberatan dengan cara menandatangani akta keberatan di depan panitera dengan disertai dengan alasan-alasan. Terus keberatan terhadap putusan gugatan sederhana dapat diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu 7 hari. 7 hari setelah putusan diucapkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dari 25 hari yang disampaikan tadi ya. Setelah putus 7 hari lagi ada tenggang waktu. Iya. 25 hari, 7 hari tenggang waktu, setelah putusan boleh 7 hari. Nah, prosesnya menuju ke sebelum kita ke persidangan, di proses pendaftaran dari awal berapa hari? Itu termasuk 25 hari, Bu? Ibu Tince, itu termasuk ya? Lain lagi? Ya. Dari pendaftaran 20, itu? Ya, 25 hari dihitung dari hari sidang. Hari sidang. Ya. Nah, kalau proses awalnya dari pendaftaran? Kalau pendaftaran, biar dipahami oleh masyarakat ya. Kalau pendaftaran sesuai dengan SOP, kita sudah dalam 1 hari itu sudah harus selesai. Kalau kelengkapan semua lengkap, ya. Dan kita sudah SOP dari pendaftaran, mulai dari menerima berkas sekian menit sampai dengan pemeriksaan berkas sampai dengan penetapan majelis, penetapan hakim, semua itu sudah ada dalam SOP kita berapa menit. Jadi hari itu kalau kelengkapan selesai hari itu. Iya. Baik, Pak Andreas, ini menarik sekali ya yang disampaikan oleh Ibu Tince tadi. Itu tergantung kelengkapan ya, kelengkapan bisa 1 hari, bisa juga lebih, tergantung lengkap tidaknya. Tidak bisa persyaratan ya. Tidak bisa lebih dari 1 hari ya. Tidak bisa. Kalau tidak lengkap kami kembalikan. Iya. Ya. Kalau didaftarkan lengkap, secara online dikembalikan ya. Ini semuanya secara online. Bisa langsung ke pengadilan, bisa secara online. Kalau secara online ya, tadi syaratnya sudah disampaikan tadi, aplikasi itu sudah ada, tidak lengkap kami tolak, kembalikan. Langsung menolak di situ. Pihak boleh datang mengambil kembali biaya panjarkan. Kalau secara online kan pihak langsung mendaftar, terus dia sudah membayar melalui bank, melalui dalam hal ini BRI. Dia sudah, jadi ketika dia mendaftar sudah masuk dengan biayanya, dia sudah langsung menyetor, biaya pendaftarannya sudah langsung menyetor ke bank. Jadi kalau misalnya dalam pemeriksaan tidak lengkap, kami menolak dan pihak boleh datang ke Pengadilan Negeri Soe untuk mengambil kembali biaya pendaftaran, dan itu belum ada pemotongan, belum ada biaya administrasi, masih lengkap kalau gugatannya ditolak. Tapi kalau misalnya sudah sampai masuk di persidangan, berarti sudah ada biaya administrasi yang dikenakan, dan itu yang istilahnya dikembalikan sisa panjar. Jadi biaya yang disetor itu istilahnya panjar biaya. Jadi kalau dalam pemeriksaan sampai dengan persidangan, kalau misalnya masih kurang, ditambah. Tapi setelah selesai sampai perkara diputus masih lebih, kami kembalikan. Sisa panjarnya. Ya, itu proseslah. Baik mitra dimanapun Anda berada, itu tadi ya secara sederhana tentunya disampaikan kepada Anda di rumah. Itu sangat berharap bahwa semuanya bisa mengerti, dan memang yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini juga semuanya serba sederhana. Kita berharap bahwa bisa dimengerti, dipahami oleh
pendengar kita yang ada di Timur Tengah Selatan, lebih khusus lagi Bapak Ibu yang ada di pedesaan tentunya. Ini informasi yang paling tidak murah meriah bisa sampai pada Anda. Oke. Baik, terima kasih. Ini satu lagi nih dari Herto. Dari persidangan tadi disampaikan bahwa boleh memakai jasa kuasa hukum ya, kuasa hukum. Nah, dari sidang pertama sampai sidang terakhir, apa tidak diwajibkan untuk menghadirkan penggugat dan tergugat paling tidak secara lengkap ya, paling tidak seperti itu. Tidak ada yang mengikat ya, boleh. Artinya mungkin sidang pertama, walaupun sidang pertama paling tidak sidang pertama sampai sidang terakhir itu pun tidak harus hadir, tidak harus hadir ya. Kira-kira seperti itu mungkin tentu. Saya tambahkan. Baik, jadi untuk perkara gugatan sederhana, ini istilahnya prinsipal itu artinya orangnya sendiri yang bersangkutan sendiri. Langsung. Penggugat dan tergugat wajib hadir. Oh iya. Didampingi atau tanpa didampingi kuasa hukumnya. Ya. Jadi prinsipnya wajib. Jelas, ya. Nah, kalau kita dalam perkara gugatan biasa itu, kalau penggugat sudah menguasakan kepada kuasanya yang berperan. Namun kalau gugatan sederhana lebih ditekankan kepada kehadiran daripada prinsipal penggugat asli maupun tergugat asli, begitu. Oke. Ya. Baik, sangat jelas Pak Wakil Ketua bahwa memang wajib hadir, entah dengan kuasa hukum atau tanpa kuasa hukum. Wajib hadir dalam persidangan. Nah, ini Erto ke Pak Mone lagi. Nah, tadi sampaikan bahwa sampai bulan Juli kita sekitar 9 kasus ya, tidak salah tadi. Sampai dengan tanggal 27 Juli ini sudah didaftarkan 12 perkara. 12 kasus. Nah, itu sudah sidang tuh. Ada yang sementara berjalan, ada yang sudah putus. Ya. Nah, kebanyakan dari hasil putusan itu yang boleh kita tahu. Apakah memang itu semua berakhir dengan putusan? Semua rata-rata itu semuanya berhasil dengan mediasi. Ada kesepakatan damai. Lebih banyak mediasi. Ada kesepakatan damai antara kedua pihak, antara penggugat dan tergugat. Itu diselesaikan ya. Tapi ada yang berlanjut ke persidangan. Ada juga yang berlanjut sampai ada putusan karena tergugat tidak sampai terjadi kesepakatan damai, tetap sidang dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak penggugat. Dan itu sudah tapi ada yang sementara berlangsung. Ada yang sementara berjalan sekarang. Sambil menunggu yang lain lagi. Oke. Baik, kita sudah di 5 menit terakhir. Mungkin dari Pak Panitra sendiri, ya Pak Beno, mungkin ada yang ingin disampaikan yang terakhir ini, yang dari Pak Beno mungkin ada yang ingin disampaikan? Saya kira materi ini cukup jelas. Dan kami mohon kepada masyarakat Timur Tengah Selatan, ketika mendengar informasi ini, sesegeranya datang di Pengadilan Negeri Soe untuk mendapat penjelasan lebih lanjut kalau ada masalah wan prestasi. Oh gitu. Kalau di pengadilan kita langsungnya ke bagian mana ya? Langsung ke bagian informasi. Di bagian informasi. Nanti diarahkan. Oke, baik. Jelas. Masih ada lagi? Untuk sementara cukup. Baik, Ibu Tince, ada yang ingin disampaikan? Kita sudah 5 menit terakhir. Pas, ya. Oke, baik. Pak Mone, mungkin harapannya barangkali cukup? Cukup ya. Oke. Baik, ini yang terakhir nih. Yang terakhir kepada Bapak Wakil Ketua, apa yang ingin disampaikan menyangkut dengan gugatan sederhana, alur gugatan pemeriksaan gugatan sederhana, dan mungkin hal-hal lain yang perlu diketahui oleh masyarakat Timur Tengah Selatan. Ya. Yang terakhir, silakan. Terima kasih Om Herto. Ya. Jadi dengan adanya gugatan sederhana ini sebagaimana dalam Perma nomor 2 2015 yang telah dirubah dengan Perma nomor 4 2019. Ini untuk membantu masyarakat mencari keadilan. Dalam hal apa? Dalam hal waktu, biaya. Ya, waktunya singkat. Kalau kita perkara biasa bisa sampai berbulan-bulan. Nah, sedangkan kalau dengan mengajukan gugatan sederhana, kita makan waktu paling 1 bulan kalau tidak salah ya penyelesaiannya.
ya. Jadi tidak terkatung-katung perkaranya. Juga biaya yang dikeluarkan untuk membayar biaya perkara tidak seperti pada gugatan biasa. Ya, begitu. Jadi orang kalau hutang piutangnya hanya 50 juta, ajukan secara biasa, acaranya waktunya kita terbuang, uang terbuang. Kita pakai pengacara, terus untuk biaya perkara juga sampai banding kasasi, yaitu memakan biaya yang banyak. Dengan penyederhanaan gugatan sederhana ini sangat membantu masyarakat pencari keadilan. Ya, mungkin itu yang mungkin saya tambahkan. Ya, harapannya mungkin untuk masyarakat Timur Tengah Selatan. Ya, harapan kami jika ada menemui masalah dalam hal keperdataan, pinjam meminjam, nilainya di bawah 500 juta rupiah, silakan ajukan gugatan secara sederhana. Ya, jangan tergoda dengan ada yang menyampaikan bahwa ini kita buat tidak sederhana, kita nilainya 50 juta tapi kita gugat 10 orang begitu ya. Memang tidak masuk gugatan sederhana, tapi mempersulit ya, artinya pembuktian nanti bagaimana itu. Jadi begitu. Jadi saran saya, kalau ada informasi yang kurang jelas, silakan langsung ke informasi pada Pengadilan Negeri Soe. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wakil Ketua sudah menyampaikan tentunya, dan tentunya dari studio atas nama semua kerabat kerja yang bertugas, saya harus tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak Andreas Benu, juga ada Bapak Ibu Tince, Pak Yani Simone, terima kasih banyak Pak Wakil Ketua Bapak Mustafa. Ya, terima kasih juga Pak Ertok, sehat-sehat selalu. Selalu. Kita akan bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam.